Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan terutama pada sore hari ini kami dari calon guru penggerak ketenangan dari Kabupaten Kuala Lumpur yang berada di SMP Negeri 1 Cilamuta melakukan satu kegiatan aksi nyata, yaitu kegiatannya adalah sosialisasi tentang penyampaian pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 1 Cilamuta. Oleh karena itu, apa dan bagaimana aset yang ada di SMP Negeri 1 Cilamuta ini yang mendukung program pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpusat pada murid, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikannya. Bapak dari unsur dinas yang mewakili kami hormati, dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilamuta, yang terhormat dari unsur komite, dari tokoh masyarakat, dari orang tua siswa, dan dari tenaga administrasi, serta yang paling saya hormati dari Bapak pengawas dan teman-teman guru SMP Negeri 1 Cilamuta. Saya di sini akan memperkenalkan kami calon guru penggerak ketenangan. Saya sendiri Yuliana Peruke, kemudian teman saya Ibu Santi Yusuf MPD dan Ibu Yatris Rahim SPD. Kami diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pemetaan aset apa yang ada di SMP Negeri 1 Cilamuta yang mendukung program pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpusat pada murid. Kami di sini melakukan kegiatan sosialisasi atau diseminasi itu secara bergantian, ya, secara panel, ya, yang saya mulai tadi, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Yatris akan menjelaskan aset apa yang ada di dalam komunitas sekolah yang digunakan untuk proses pembelajaran. Untuk itu kepada Ibu Santi dan Ibu Yatris saya persilakan untuk menyampaikan aset-aset yang harus kita miliki dan kita ketahui yang ada di SMP Negeri 1 Cilamuta. Kepada Ibu Santi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak akan menyampaikan hasil pemetaan identifikasi dari aset ataupun kekuatan yang menjadi sumber daya di sekolah. Ternyata setelah kami menerima materi ini, yang tadinya kami tahu aset dan sumber kekayaan yang menjadi sumber daya yang ada di sekolah itu hanya ada di sekolah, ternyata setelah mengikuti materi ini tidak seperti itu. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami akan berbagi seperti apa hasil pemetaan identifikasi hasil aset dan kekuatan yang menjadi sumber daya yang ada di sekolah di lingkungan SMP Negeri 1 Cilamuta. Sebelumnya, sebelum masuk pada aset, kami menyampaikan bahwa di sekolah itu terdapat suatu ekosistem. Sekolah itu merupakan suatu ekosistem yang mana di dalamnya terdapat dua faktor, faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu tentunya itu adalah kepala sekolah, guru, kemudian tata usaha, siswa, komite sekolah, kemudian pengawas sekolah.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan ada 7 aset utama yang ada di sekitar kita. Pada awalnya kan kita ketahui bahwa aset itu hanya berupa sarana dan prasarana. Ternyata setelah kita mempelajari materi ini, ada di sekitar sekolah yang ada yang kita tempat tugas kita. Nah, jadi ini dibagi atas 7 aset. Yang pertama itu ada modal manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Etris, ekosistem dibagi atas 2 yang ada di sekolah, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, jadi modal manusia ini termasuk pada faktor abiotik. Nah, di sekolah ini faktor manusia itu ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada murid, orang tua, masyarakat, dan pengawas. Nah, ini yang masuk pada model manusia. Kemudian, nah, masing-masing ini juga ada fungsinya. Nah, kalau kepala sekolah itu sebagai pemimpin sekolah dan pengambil kebijakan. Sedangkan guru sebagai pemimpin pembelajaran, membimbing dan mengajar murid. Murid ini adalah individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian masyarakat, sekelompok orang yang menjaga keamanan dan mendukung program yang ada di sekolah. Dan orang tua adalah sebagai mitra sekolah yang untuk mendukung program sekolah. Kemudian yang kedua adalah model sosial. Nah, ternyata di sekolah kita juga ada model sosial. Nah, model sosial ini dikatakan ini menjadi yang pertama ada berbagai profesi ya. Ada yang dokter ya, yang bermanfaat dalam memantau kesehatan murid. Kemudian ada bagian pemerintah, kecamatan ataupun kabupaten Bualemo. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai petani dan ada juga tukang bentor dan sebagainya. Jadi ini ada modal sosial yang ada di lingkungan tempat sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini sudah termasuk pada modal gedung-gedung yang ada di sekolah ya. Kemudian yang di sekitar sekolah juga kita itu sudah termasuk kantor bupati. Nah, itu juga masuk pada aset yang ada di lingkungan sekitar tempat di lingkungan sekolah kita itu sudah masuk pada modal fisik. Kemudian ada modal tempat ibadah ya, yang bermanfaat untuk membiasakan murid untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kalau di sekitar kita sini kan cuma ada gereja sama masjid. Jadi cuma kita ambil cuma dua untuk modal fisik. Kemudian modal yang keempat adalah modal lingkungan. Nah, modal lingkungan yang ada di lingkungan kita ini termasuk juga danau wisata yang di sekolah. Kemudian ya, manfaatnya itu selain sebagai tempat wisata, juga itu bisa memperkenalkan kepada murid tentang ekosistem, misalnya ekosistem danau itu seperti apa. Jadi kita memanfaatkan hasil itu sebagai pembelajaran murid, ya. Itu yang danau wisata. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini bermanfaat dalam pembelajaran untuk mengajarkan murid bercocok tanam, kemudian membuat buku kompos. Nah, di sini kan ada hasil pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 1 Cilahuta dan yang termasuk di lingkungan. Kenapa aset harus dipetakan? Agar seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah mengetahui apa saja sarana yang membantu proses pembelajaran. Ya, jadi ada 7 itu yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Cilahuta, termasuk di lingkungan. Baik, demikian pemaparan dari kami. Jika ada yang berkenan untuk mau menambahkan ataupun mau bertanya atau memberi saran, kami persilakan. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin ada ya? Oke, saya persilakan pada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih dari hasil pemaparan tadi tentang pemetaan aset. Di sini kami hanya memberikan sumbangsi pikiran dan tools untuk melengkapi semua referensi daripada pemetaan ini. Baik, kita setelah mendengar ini, mendengar pemetaan aset, ternyata yang ada di sekolah
modal daripada politik ini. Setelah kita cermati bersama, kami juga sudah melihat bahwa ini masuknya dalam aset finansial, aset fisik. Fisik ya. Ya. Terkait dengan aset fisik ini, ya di sekolah juga kita sebagai yang perlu juga diketahui oleh para orang tua masyarakat yang hadir pada hari ini, ya kita hanya mengenal yaitu kelompok inventaris, ya inventaris yang ada kategori A, AB, AB, ya kalau kita lihat aset ini ternyata sudah dipetakan, sudah diklasifikasi sesuai dengan nama yang berkenaan dengan yang disebutkan tadi itu. Jadi kami sini memberikan informasi pada kita semua yang kita ketahui aset itu yang hanya bicara tentang modal fisik. Sebenarnya kita tidak sampai berpikir bahwa di lingkungan kita ini ada anak-anak lagi. Terus lagi finansial ini memang kita tahu ya hanya dana, adanya finansial ini maka itu juga akan mengundang menambah aset yang ada, karena di awal tadi bahwa aset itu ternyata ada aset yang biotik dengan Biotik. sedangkan kita termasuk juga guru siswa termasuk aset. Jadi kalau hilangnya misalnya yang banyak memberikan kontribusi seperti misalnya contoh guru PKN yang sudah Pak Iksan yang sudah pernah oleh prestasi begini. Nah misalnya kalau hilangnya berarti kita boleh katakan kita kehilangan aset. Iya, betul sekali Pak. Jadi kami sangat menerima kali dan ini merupakan masukan kami dan lebih juga meyakinkan kepada kita semua guru-guru ternyata aset ini kita selalu hanya berpikir fokus pada sarana. Fisik saja. Yang dari saya sebagai berkata penguatan saja dari kita semua dengan hasil daripada pemaparan tadi. Ya, oke. Terima kasih dari kami sebagai perwakilan dari sekolah. Baik, Jadi sebetulnya kalau saya ingin mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi bahwa 7 aset utama yang ada di sekolah itu memang sasarannya adalah menurut saya semuanya adalah ke siswa. Artinya semua apa yang dimiliki oleh sekolah baik itu dari keuangan, kemudian dari lingkungan, kemudian aset-aset ataupun kekuatan-kekuatan yang lain itu adalah merupakan pendukung agar kemudian pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih efektif. Apalah artinya misalnya lingkungannya bagus tetapi kemudian itu tidak mendukung siswa untuk belajar dengan bagus di sekolah. Jadi 7 aset utama ini menurut saya adalah merupakan faktor penting dan pendukung yang harus ada di sekolah agar kemudian bisa membantu siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tulamutta belajar dengan maksimal. Saya kira itu beberapa tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tenaga administrasi mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mau ditambah? Ada. Ya, cuma 2. Terima kasih Pak, silakan. Pakai mic Pak ya. Dia saya pada teman yang pertama mengenai finansial itu finansial mengenai operasi sekolah pekerjaan dan berbasis finansial. Baru yang kedua mengenai iuran setiap hari Jumat di negara. Iya, terima kasih atas masukan dari Bapak KPU ya, tenaga administrasi yang sudah menambahkan. Ternyata apa yang sudah kami petakan masih ada yang perlu ditambahkan. Itulah gunanya kita berdiseminasi. Baik,
yang belum sempat kami identifikasi, yaitu tentang koperasi sekolah. Karena kita di SMP 1 Kilamuta ada koperasi sekolah, itu salah satu modal finansial. Dan yang berikut adalah infak yang kita kumpul setiap hari Jumat, itu termasuk karena itu juga termasuk pada modal sosial, bisa kita masukkan pada modal sosial, ya, pada modal agama. Oke, ya, pada modal agama dan budaya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak KTU atau Kepala Tenaga Administrasi. Saya rasa masih belum ditutup, masih ada tambahan sedikit dari Beatrice. Saya persilakan. Terima kasih. Ini tambahan saja. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pertama tadi, bahwa terkait dengan kita hanya mengenal terkait dengan fisik, ternyata banyak sekali modal. Ada 7 modal yang sudah dengan kategorinya dan sudah dengan manfaatnya. Salah satunya adalah pemerintahan, itu termasuk pada aset, di mana siswa itu diharapkan pembelajaran ke siswa itu siswa bisa mengenal struktur pemerintahan baik dari desa, kecamatan maupun di pemerintahan kabupaten. Seperti itu maksudnya ada keterkaitan kerjasama, sehingga mengapa pemerintahan termasuk pada salah satu aset dan kekayaan sebagai sumber daya di sekolah. Kemudian yang berikut apa yang disampaikan oleh Bapak dari unsur Dinas Pendidikan, ya benar sekali, seluruh aspek aset dan kekuatan ini memang semuanya tujuannya untuk pembelajaran pada murid, tujuannya untuk berpihak pada murid. Jadi apapun itu asetnya, apapun modalnya, semuanya itu untuk tujuannya kepada murid, karena memang untuk pembelajaran KHD itu berpihak pada murid. Jadi benar sekali apa yang disampaikan tadi. Dan untuk lingkungan, ya, ini untuk tambahan saja, untuk aset lingkungan, ini kami sudah sempat diskusikan di ruang kolaborasi bahwa SMP 1 Kilamuta itu ada modal lingkungan sebagai ada taman hidup yang digunakan untuk dekorasi. Olehnya itu salah satu aset yang kita bisa menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang membutuhkan dekorasi pada saat kegiatan. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan Polres, itu sudah ada MOU dan itu merupakan aset yang ada di sekolah kita. Itu sebagai tambahan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Yurman. Itu proses diseminasi yang kami lakukan hari ini, karena apapun yang kami lakukan tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu semua, termasuk spesial Bapak Kepala Sekolah yang sudah memediasi kami di sini. Oleh karena itu kami sangat mengucapkan terima kasih. Benar sekali yang dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah tentunya suaranya hanya pada murid, untuk peningkatan kompetensi murid dan berpihak kepada murid. Demikian kegiatan diseminasi kami pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian.